Rabbi salli salli bi amri Muhammad al-Insani yaqulu qawli bi ya rahim. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Al-Amin, para guru, para ulama, ustaz-ustazah yang semua senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan paling utama, marilah kita panjatkan bersyukur kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-karimil khallaq. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-mab'uthi litatmimi makarimil akhlaq wa ala alihi wa ashabihi ma jaral qalamut talkhisi wal bayani ala sahafatil awraq. Amma ba'du. Yang saya hormati seluruh pengurus DKM Masjid Al-Amin, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara jamaah salat subuh yang Allah muliakan. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, ba'da tahmid dan sholawat. Yang pertama, saya minta izin untuk mengucapkan duka cita yang dalam atas wafatnya istri tercinta dari Bapak Chandra Saniago. Mari sama-sama kita doakan untuk istri beliau yang telah meninggal dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wasi' madkhalaha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tentu tidak mudah kehilangan belahan jiwa. Apalagi saya perhatikan Pak Haji Chandra ini amat sangat mencintai belahan jiwanya. Saya merasakan apa yang beliau rasakan, betapa sedihnya beliau nanti akan sendirian selama-lamanya di dunia. Sendirian dalam arti sayap yang satunya patah. Yang biasanya ada dua sayap, tapi sayap yang satu patah. Tapi Bapak Chandra Saniago, inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta. Kita semua milik Allah. Adalah hak Allah mengambil keluarga dari kita, dan adalah hak Allah memberikan keluarga untuk kita. Wa kullu syai'in indah, karena segala sesuatu itu ada batas waktunya di sisinya. Fal tasbir wal tahtasib, maka bersabarlah dan berharaplah pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga istrinya Bapak Chandra yang belum lama wafat dilapangkan kuburnya, diterangi kuburnya, dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, dan dipertemukan kembali di surga Firdaus dengan keluarga besarnya. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, jamaah salat subuh yang Allah muliakan, saya mungkin izin pada pengurus dan jamaah, mungkin nggak sampai jam 6 saya ada jadwal khutbah nikah di Jakarta. Ya, makanya saya pakainya beda nih. Kata Pak Haji, nikahnya Pak Ustadz mau buru-buru nih. Tahu aja penampilan saya beda ya. Biasanya mas sarungan, tumben-tumbenan nih, soalnya mau ke gedung. Ya, jadi pakai celana panjang sama sepatu. Ya, alhamdulillah ini udah dijadwal, udah di booking dari 4 bulan yang lalu. Ya, semangat banget itu yang undang ya. Mungkin khawatir ya nggak dapat ustaz mungkin ya. Jadi nanti sebelum jam 6 saya pamit duluan. Ingat belum syuruk ya, nggak boleh salat sunat syuruk.
Nanti nunggu jam 6 lewat ya, lewat 10, lewat 15 lah ya. Jadi boleh makan dulu kalau ada makan ya, baru sholat suruk. Jadi begitu ya hadirin, jam 6 kurang atau jam 6 ya, sebelum jam 6 saya izin insyaallah. Jadi hari ini kita tak berlama-lama ya dalam mengkaji. Tema kita pada hari ini yang sampai kepada saya adalah tentang kejadian-kejadian luar biasa saat Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Ini kejadian yang memang di luar nalar manusia, di luar logika. Kan kalau manusia pada umumnya kalau lahir ya biasalah pada umumnya, kalau lahir ya nangis gitu ya. Kan nggak mungkin Habib Helmi baru lahir langsung ngomong begini I love you, nggak mungkin kan. Ya pasti nangis juga sama, walaupun beliau Habib juga ya nangis juga gitu ya. Pada umumnya manusia lah. Malah justru kalau ada bayi yang lahir nggak nangis itu bahaya, harus ditepok-tepok gitu biar dia nangis gitu. Karena ada bayi yang kok lahir diem aja nih, pas baru lahir langsung sama bidannya sama dokternya ditepok-tepok gitu, langsung dia nangis, dirampas orang tuanya. Ya pada umumnya kita manusia itu dilahirkan ya biasa lah gitu ya. Tapi khusus Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, makhluk yang agung yang kelak menjadi Nabi dan Rasul kita semua, itu lahirnya beda. Makanya judulnya adalah kejadian-kejadian luar biasa saat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan. Saya mencatat 9 aja, mudah-mudahan waktunya cukup ya. Dari sekian banyak kejadian-kejadian luar biasa saat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lahir di malam hari. Jadi kejadian itu di malam hari tanggal 12 Rabiul Awal tahun 571 Masehi. Ya, itulah kelahiran Nabi kita tercinta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama dalam hadis Imam Al-Baihaqi, ini sanadnya valid, sanadnya sahih, bahwa disebutkan yang pertama ya, ketika Nabi Muhammad lahir di malam hari tanggal 12 Rabiul Awal 571 Masehi, itu apinya Majusi padam, api Majusi. Jadi ini api agama Majusi yang menjadi sesembahannya. Jadi orang Majusi itu Tuhannya adalah api, sesembahannya adalah api sakral bagi orang Majusi. Jadi bagi orang Majusi, api itu bisa melindungi semua orang, semua makhluk, dan api itu bisa membawa kesejahteraan bagi semua makhluk menurut keyakinan agama Majusi. Sudah ribuan tahun api itu nggak pernah padam. Tapi saat Nabi Muhammad SAW lahir, tiba-tiba api itu padam. Yang belum pernah padam selama ribuan tahun. Dan agama Majusi sudah ada lama sebelum Islam datang. Udah ada agama Majusi mah. Sebelum Islam datang udah ada, udah lama banget dah pokoknya. Udah berabad-abad lamanya. Apinya aja nggak pernah padam, makanya mereka sembah. Kan manusia itu kadang-kadang ya, mohon maaf ya, akalnya itu kadang-kadang mikir juga ya. Iya juga ya, api ada manfaatnya nggak? Ada manfaatnya, banyak nggak? Banyak. Ya, ibu-ibu kalau nggak ada api zaman dulu ya nggak bisa masak. Kalau sekarang kan ada gas ya. Kalau dulu kan masaknya di areng, pakai areng, dibakar dulu arengnya. Sekarang juga masih ada. Siapa? Tukang sate Madura. Itu sudah ngipas-ngipas. Alhamdulillah gitu ya. Masya Allah. Belum lama saya ngeprank Syekh Puji nih. Saya beli itu makanan buat anak sarapan sekolah. Iya.
Ya, saya nggak memperlihatkan diri saya, karena kalau beliau tahu diri saya beli, ntar digratisin, saya nggak mau. Alhamdulillah saya ngumpet aja. Pas udah bayar baru saya bilang, saya puji. Ya alhamdulillah, semoga dagangannya berkah saja. Dan juga pedagang-pedagang yang lain. Pak Jipuri juga dagang masih ya? Ya pokoknya yang semua dagang dah, dagangannya berkah ya. Karena 99% rezeki ada di mana? Di perdagangan. Masya Allah. Ya. Jadi itu yang pertama. Padamnya api Tuhannya Majusi. Jadi Tuhannya Majusi namanya api gitu. Allahu Akbar. Itu sahabat Nabi yang bernama Salman Al-Farisi. Itu ayahnya penyembah api. Agamanya Majusi. Makanya Salman Al-Farisi setiap dari tempat ruangan penyembahan Majusi, mukanya cemong. Lah iya, kan api kan berasap ya. Ya pokoknya mukanya tuh cemong mulu. Tahu cemong nggak? Saya bilangnya cemong, orang Depok bilang cemong. Ya apa sama sih kalau selain cemong? Blepotan. Blepotan bukan kena kue. Ya. Ya pokoknya cemong dah orang Depok bilangnya. Ya pokoknya jelek buat mukanya gitu ya. Panas gitu ya. Nggak enak. Makanya Salman Al-Farisi itu terkenal dengan sahabat Nabi yang pencari kebenaran, silih berganti agama beliau itu, yang ujungnya alhamdulillah beragama Islam. Buat ganti agama habis. Begini nggak masuk akal. Agama ini nggak masuk akal. Ada kekurangan banyak lah gitu agama yang lain. Tapi di dalam Islam tidak ditemukan kekurangan. Maka Nabi siapa tadi Salman Al-Farisi akhirnya masuk ke dalam agama Islam. Dalam riwayat Imam Al-Baihaqi, bukan hanya api Majusi yang padam, sudah ribuan tahun nggak pernah padam tapi juga disebutkan oleh Nabi SAW. Yang pertama, balkon istana Kisra itu runtuh balkonnya. Yang kedua, 14 gereja juga runtuh. Jadi balkon istana Kisra runtuh balkonnya, terus 14 gereja runtuh. Itu yang kedua. Ini menurut hadis Al-Baihaqi ya. Ya mohon maaf ya kalau ada agama lain ya, emang begitu hadisnya. Kemudian yang ketiga yaitu padamnya api Majusi. Yang keempat, gereja Bahiro ambles, tenggelam ke tanah. Itu ketika Nabi Muhammad SAW lahir. Emang dahsyat juga ya kelahiran Nabi. Coba deh kita rasakan saat-saat itu kita ada di sana. Begitu aura sesuatu yang anehnya itu muncul. Aneh ini. Ada apakah gerangan? Ini baru kelahiran Nabi ya. Belum ditiup trompet itu apa? Sangkakala. Sebab ketika tiupan sangkakala pertama itu manusia bingung. Ini suara apa ini, serem banget. Ya, bingung manusia itu, pada bertanya-tanya, itu suara apa ya? Suara apa? Ya kita jangankan suara sangkakala dah. Suara apa? Kayak ada yang meledak-meledak begitu, bingung kita. Kayaknya ada yang meletus dah gitu ya. Suara apa ya? Suara gardu bela kasa meledak. Kira mah suara apa? Udah 3 kali meledak itu gardunya. Masya Allah. Itu baru suara gardu meledak gitu. Orang bertanya-tanya. Dulu di Aceh Tamiang itu ada suara aneh itu. Sebelum terjadi banjir besar. Namanya Aceh Tamiang, banjir bandang. Sebelum terjadi banjir bandang, itu di Aceh Tamiang kedengaran suara yang suara ini suara yang kayak bukan suara manusia gitu. Entah suara malaikat, entah suara apa. Terdengar oleh seluruh penduduk Aceh Tamiang sebelum banjir bandang. Yang kedua, setelah banjir bandang itu ada telapak, jejak telapak gede banget. Gede banget, besar telapaknya. Mungkin lebih besar dari makom Ibrahim atau telapak Nabi Ibrahim. Besar sekali. Makanya
Aceh itu sering kejadian-kejadian yang sebelum terjadi bencana atau musibah itu sebelumnya mengalami sesuatu yang aneh. Itu baru seperti itu ya, apalagi saat Nabi Muhammad lahir. Sampai balkon istana Kisra runtuh, 14 gereja runtuh, api Majusi yang belum pernah padam ribuan tahun tapi padam akhirnya, terus gereja Bahiro ambles ke tanah. Itu mengerikan sekali. Yang kedua hadirin, ketika Nabi Muhammad SAW lahir dalam keadaan sujud, Allahu Akbar, dalam keadaan sujud ketika Nabi Muhammad lahir. Nggak ada bayi-bayi yang habis lahir sujud. Jangankan sujud, nggak bisa ngapa-ngapain. Apa-apa ditolong sama ibunya, iya kan? Nggak bisa ngapain. Tapi Nabi Muhammad lahir langsung sujud. Setelah sujud, tangannya ngangkat ke atas seperti orang berdoa. Allahu Akbar. Ini kisah nyata valid ya. Ini bukan ngada-ngada. Ini bukan cerita Israiliyat. Banyak diceritakan oleh para ulama di buku-buku sirah. Misalkan Sofiur Rahman Al-Mubarakpuri, penulisan sirah nomor 1, juara 1 internasional. Jadi ini kisah nyata jamaah yang Allah muliakan. Dalam keadaan sujud, kemudian dalam keadaan tangannya mengangkat ke atas langit dan dalam seperti keadaan berdoa. Hadirin. Dan kalau kita kan pada umumnya bayi lahir nangis, nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Ini luar biasanya Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang ketiga, ini juga aneh nih. Nabi Muhammad lahir dalam keadaan sudah disunat, sudah dikhitan. Coba bapak-bapak lahir udah disunat atau belum? Ya belum lah, sama saya juga. Ya belum nih bapak-bapak semua. Ibu-ibu kan nggak tahu ya bapak-bapak. Jadi belum ada orang yang lahir langsung dikhitan, tuh belum ada. Tapi selain Nabi Muhammad ada sih. Ya, kata para ulama ada 14 nabi yang lahir sudah dikhitan selain Nabi Muhammad. Ada Nabi Adam, kemudian ada Nabi Syed, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Lut, Nabi Syuaib, Nabi Yusuf, Nabi Musa, kemudian Nabi Sulaiman, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, dan Nabi Hanzalah. Ada Nabi Hanzalah bin Safwan. Itu 14 nabi yang lahir sudah dikhitan, termasuk Nabi Muhammad. Ya, termasuk Nabi Muhammad. Tapi kan mereka nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad ya. Ya wajar aja gitu ya. Tapi kan Nabi Muhammad habis itu nggak ada nabi lagi. Jadi keren juga ini nabi kita, Masya Allah. Ingin yang saya sampaikan, jamaah yang Allah muliakan, mohon maaf nih saya sampaikan tentang khitan ya. Ada orang baru masuk Islam, namanya apa? Mu'alaf. Dia anak muda, usia 18 tahun. Dia mau masuk Islam, datang ke ustadz. Ustadznya nanya, udah sunat apa belum? Akhirnya dia kagak mau masuk Islam. Untungnya alhamdulillah dia datang ke ustadz yang lain. Enggak ditanya tuh udah disunat apa belum, langsung di syahadat. Jamaah, enggak ada syaratnya orang masuk Islam itu harus disunat dulu. Yang ada apa? Syahadat. Makanya kata Ibnu Hajar Al-Haytami, Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau mengatakan atau mereka mengatakan bahwa murtad hukumnya orang menunda-nunda syahadat. Jangan dong. Bahkan kalau lagi khutbah ada orang mau syahadat, batalin khutbahnya. Begitu tuh sampai sedemikian rupa. Makanya para ulama mengatakan lebih baik mati dia sudah dalam keadaan syahadat daripada mati belum disunat. Saya juga begitu, pengalaman saya nuntun orang bersyahadat, orang masuk Islam nggak pernah tuh saya tanya udah sunat apa belum? Nggak pernah saya tanya begitu. Kok ada loh ustadz yang kalau ada orang masuk Islam kok ditanya sunat, udah sunat apa belum? Hati-hati jamaah, jangan sampai seperti itu.
nggak boleh. Ya, syahadat dulu, urusan yang lain belakangan gitu. Yang penting utamanya syahadat. Kalau nggak bisa bahasa Arabnya, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, cukup bahasa Indonesianya. Aku bersaksi tiada ilah selain Allah dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan utusannya. Selesai. Dan nggak perlu sama ustadz datang, nggak perlu datang ke ustadz, nggak perlu banyak saksi, nggak perlu. Yang namanya syahadat langsung login, nggak pakai saksi-saksian, nggak pakai datang ke ustadz, nggak usah. Ya, tapi kalau mau datang ke ustadz silakan gitu. Tapi jangan sampai salah ustadz ya. Jangan nanti tanya udah sunat apa belum, gitu. Syahadat dulu ya, urusan yang lain belakangan, gitu ya. Mohon maaf ya, kita kan bapak-bapak zaman dulu sunat pakai bengkong, nggak kayak anak zaman sekarang gengsi sama gen alpa enak banget. Habis sunat langsung pakai celana. Bayangin, kita dulu habis sunat pakai kain sarung, pakai batok kelapa. Berapa lama sembuhnya? Sebulan ya. Terus abis udah mau kering nih, udah sembuh, direndam pakai RPK. Keluar ada tuh perbanannya. Lah anak kecil bingung ya kan. Lah ya itu titik saya, mana itu? Disangkanya lepas. Maaf ya ngomongnya. Ya emang bahasa anak kecil begitu ya. Kan dulu saya begitu karena perbanan itu mirip gitu. Jadi pas lepas kaget, disangkanya kemaluannya yang lepas gitu. Iya kan? Pakai RPK. Terus pakai bengkong. Ada yang pakai bengkong nggak sih bapak-bapak? Pakai bambu. Kalau saya alhamdulillah nggak pakai bambu, pakai gunting. Pakai gunting. Ya. Kalau zaman sekarang enak, habis sunat langsung pakai celana, langsung main dia. Lah kita nggak boleh langsung main, darahnya keluar banyak katanya. Ya kita diem, baik capek banget, bosan, gabut di rumah. Lah anak zaman sekarang enak banget. Ada pakai metode apa? Cincin. Apalagi? Laser. Bahkan sekarang sunat ada di mall. Bayangin tuh. Tempat sunat ada di mall. Dulu kita kalau sunat datang ke mana? Ke Pak Mantri ya. Nyebutnya mantri tuh kita mah. Iya kan orang kan ada yang takut sama sunat ya ada. Siapa? Saya salah satu. Saya dulu sebelum sunat nggak mau sekolah. Pokoknya sunat dulu biar tenang. Kalau bapak-bapak anak cowok baru tenang hidupnya kalau udah sunat. Betul apa betul? Kalau belum sunat belum tenang pisan. Kalau ibu-ibu kalau udah tenang itu kalau udah lahirin anak. Ya kan Bu ya? Udah lahir anak kan ibu-ibu mah kan lahirin anak antara mati dan hidup. Kalau sudah lahir tuh tenang, plong gitu ya. Enak gitu. Kalau bapak-bapak cowok ya sunat dulu baru tenang. Padahal ya udah tenang. Udah. Soalnya Nabi Ibrahim sunatnya 80 tahun umurnya. Pakai kampak. Apa enggak alot tuh? Pakai kampak itu. Nah, makanya alhamdulillah Nabi kita Muhammad lahir dalam keadaan sudah dikhitan, sudah disunat. Masya Allah, ajaib ini, aneh. Tapi inilah kenyataannya. Kejadian luar biasa saat Nabi Muhammad lahir. Lalu yang keempat, ini unik sekali yang keempat. Pertama kali nama Muhammad yang menggunakan adalah Nabi Muhammad. Pertama kali nama Muhammad itu ya Nabi Muhammad. Ini unik banget. Belum pernah ada sebelumnya nama Muhammad. Baru Nabi Muhammad yang pakai nama Muhammad. Isim maf'ul. Jadi Muhammad itu isim maf'ul dari kata hamdun. Dari kata hamdun yang artinya adalah pujian. Ini udah biasa di kalangan Arab mah nama Muhammad. Udah nggak asing, tapi kok nggak ada yang terbesit ya namain anaknya nama Muhammad? Siapa yang terbesit namain Muhammad? Apakah Aminah, ibunda Aminah? Apakah ayahanda Abdullah? Siapa yang menamakan? Kakeknya Abdul Muthalib yang namain Muhammad. Masya Allah. Padahal ini udah biasa. Tapi anehnya kok nggak ada yang namain anaknya, yang namain cucunya itu Muhammad. Abdul Muthalib itu juga gara-garanya mimpi. Gara-garanya mimpi. Beliau lagi tidur bermimpi. Ibu-ibu, bapak-bapak,
mimpi yang valid itu di malam hari ya. Kalau mimpi di pagi hari, di siang hari, di sore hari pasti nggak valid. Ya, yang valid itu mimpi di dini hari. Sekitar dini hari jam berapa? Jam 2, jam 3 gitu ya. Nah, itu kalau bapak ibu mimpi di jam segitu itu valid mimpinya. Ya, tapi kalau mimpi di jam pagi, di jam sore, di jam siang nggak valid itu. Itu bunga-bunga tidur namanya. Beneran. Coba ada buka buku tentang takbir mimpi, itu banyak cerita seperti itu. Jadi kakeknya Nabi Muhammad Abdul Muthalib mimpi. Dia ngelihat rantai, dari punggungnya keluar rantai. Masya Allah, rantainya itu punya 4 ujung. Ya, yang 4 ujung, yang satu menghadap ke langit, yang satu menghadap ke bumi, yang satu mengarah ke barat, yang satu mengarah ke timur. Nah, setelah itu kan keluar dari punggungnya dari punggungnya Abdul Muthalib rantai. Nah, setelah itu apa yang terjadi hadirin? Berubah menjadi pohon yang ada daun-daunnya, dan dari daun-daun itu memunculkan cahaya. Dan manusia bergelantungan di pohon itu. Jadi pohonnya bercahaya. Nah, setelah dari mimpi itu, Abdul Muthalib memberikan Nabi Muhammad nama Muhammad. Karena artinya bagus juga, pujian. Jadi harapan kakeknya nih, kan kalau kita ngasih nama ke cucu, ke anak, ada harapan ya. Kakeknya juga banyak harapan. Apa harapannya? Menamakan cucunya Muhammad. Banyak dipuji oleh seluruh makhluk. Masya Allah. Ternyata tafsir mimpi dari Abdul Muthalib adalah tadi ujung rantai itu ada 4, ke langit dan ke bumi. Ke langit bahwa Nabi Muhammad dapat pujian dari penduduk langit, kemudian ke bumi dapat pujian juga dari penduduk bumi. Arah barat dan arah timur banyak orang yang mengikuti Nabi Muhammad dari barat dan dari timur. Benar nggak kenyataannya? Benar hadirin, karena mimpinya di dini hari. Ya, mimpi dari Abdul Muthalib. Alhamdulillah, ternyata benar. Nabi Muhammad banyak yang mengikuti kan agama Islam dari barat. Sekarang di Eropa udah banyak ya. Inggris udah kayak Islam tuh Inggris. Kayak Inggris bersyariah. Ya, karena banyak wali kotanya yang Islam, wali kota Islam. Di New York juga wali kotanya Islam. Alhamdulillah, berarti ini betul mimpinya Abdul Muthalib. Akhirnya dinamakanlah nama Muhammad. Lalu hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, yang kelima, Ibnu Sa'ad meriwayatkan ibunda Nabi SAW bernama Ibunda Aminah. Ibunda Aminah berkata gini dalam riwayat Ibnu Sa'ad ya, saat bayiku lahir, aku melihat cahaya yang keluar dari kemaluanku. Ya, mohon maaf bahasanya memang begitu dah ya. Karena memang begitu kenyataannya. Jadi kata Ibunda Aminah, saat bayiku lahir, siapa nama tadi? Muhammad ya. Saat bayiku lahir, itu dari kemaluanku keluar cahaya, yang mana cahaya itu menerangi istana-istana Syam. Bahkan pada malam hari itu, rumahnya Abdul Muthalib dan rumahnya Aminah terang banget karena cahaya itu. Masya Allah ya, luar biasa. Jadi Nabi Muhammad lahir dalam keadaan dipenuhi oleh cahaya. Lalu yang keenam hadirin, tertutupnya akses pintu langit bagi iblis. Jadi saat Nabi Muhammad itu lahir, iblis gak bisa masuk ke langit untuk mencuri berita dari langit. Kan iblis kerjaannya mencuri berita dari langit untuk mengorek informasi suratan takdir yang nanti kalau udah dapat diserahin ke dukun. Itu iblis. Nah, pada saat Nabi Muhammad lahir, akses pintu langit tertutup bagi iblis, sehingga iblis nggak dapat informasi, nggak bisa disampaikan ke dukun. Dukunnya gabut, mana si iblis ini ya? Gimana mau kasih pasien saya ini? Nggak ada informasinya. Nah, dukun-dukun itu kadang benar dalam tanda petik ya, itu karena setannya itu berhasil mencuri berita dari langit. Tapi sejak Nabi Muhammad lahir, Allah mengutus malaikatnya
Sehingga ketika ada iblis yang mau mencuri berita langit, akan dilempar oleh bintang-bintang yang melempar malaikat. Ada di dalam surat Al-Mulk. Makanya kalau ada dukun benar itu 1000 banding 1 sih. 1 yang benar, 1000 yang salah. Itu kalau dukun. Makanya jamaah kalau ada yang bilang kok dukun tuh bener ya? Ya memang berarti dia kerjasama sama setan, sama iblis yang berhasil mencuri berita dari langit. Tapi itu dikit gitu, nggak mayoritas dan nggak banyak. Tadi yang misalkan ada 1000, paling yang benar 1 gitu. Berarti kan sisanya nggak benar gitu. Ya karena memang mencuri berita dari langit. Itu yang keenam, saat Nabi Muhammad lahir tertutupnya akses langit bagi iblis. Yang ketujuh, dikabulkannya doa Nabi Ibrahim alaihi assalam. Jadi sejak ribuan tahun sebelum Nabi Muhammad ada dan lahir, ada doa Nabi Ibrahim. Sejak ribuan tahun ada doa dari Nabi Ibrahim. Doanya Allah rekam, Allah abadikan dalam surah Al-Baqarah ayat 129. Doanya adalah Rabbana wa ba'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ya Allah, utuslah seorang rasul kepada mereka dari golongan kami yang mengajarkan kepada mereka Al-Quran dan mengajarkan As-Sunnah, yaitu hadis-hadis Nabi SAW. Wa yuzakkihim, yang membersihkan mereka. Innaka antal azizul hakim, sesungguhnya engkau ya Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Doa Nabi Ibrahim yang udah ada ribuan tahun dikabul oleh Allah, sehingga lahirlah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, benar-benar Nabi Muhammad ngajarin ya, ngajarin Al-Quran, ngajarin Sunnah gitu ya. Masya Allah, terkabul doa Nabi Ibrahim. Lalu yang ketujuh, yang kedelapan hadirin, realisasi kabar gembira Nabi Isa alaihi assalam. Apa sih realisasinya dari Nabi Isa? Apa kabar gembiranya? Nabi Isa pernah menegaskan kepada kaumnya terkait kehadiran seorang Rasul. Setelah hal ini secara eksplisit disebutkan dalam surah As-Saff. Surah As-Saff ayat 6. Jadi Nabi Isa berkata kepada kaumnya, kepada Bani Israel, ya kaumnya Nasrani dan Bani Israel, kaum Yahudi itu ya, mengatakan bahwa ada seorang Rasul yang akan datang. Nabi Isa udah negasin kayak begitu. Apa bunyi ayatnya? Surat As-Saff ayat 6. Wa il qala Isa bin Maryam ya Bani Israel. Dan Isa, dan ingatlah ketika Isa berkata kepada Bani Israel, wahai Bani Israel, inni Rasulullah ilaikum, sesungguhnya akan datang kepada kalian seorang Rasul, musaddiqal lima baina yadayya minat Taurat, yang akan membenarkan ya kitab-kitab sebelumnya itu kitab Taurat, akan membenarkan, menyempurnakan kitab sebelumnya itu Taurat, wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di, dan akan diberi kabar gembira seorang rasul setelah saya. Jadi setelah Nabi Isa, emang kan Nabi Muhammad diutus setelah Nabi Isa. Kan setelah Nabi Isa ke Nabi Muhammad kan jauh tuh, kosong Nabi, namanya zaman fatrah. Zaman kekosongan para nabi dan para rasul cukup lama, ratusan tahun. Enggak ada nabi, enggak ada rasul. Ya, akhirnya muncul. Apa kata Nabi Isa? Ismuhu Ahmad. Namanya adalah Ahmad. Maksudnya adalah nama lain dari Muhammad, yaitu Ahmad. Falamma ja'ahum bil bayinat, akan datang kepada mereka menjelaskan dengan jelas. Tapi kaumnya, kaum Nabi Muhammad mengatakan, kafir Quraisy ya, qalu hadza sihrun mubin. Ini masih sihir. Begitu ya kata Nabi Isa kepada kaumnya, cerita tentang Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahmad hadirin adalah isim alam ya. Nama yang diambil dari sifat, bukan perilaku atau perbuatan. Bukan perbuatan. Sifat tersebut sesuai dengan wazan af'alu. Ahmadu af'alu gitu ya.
Sehingga maksudnya adalah pengutamaan. Jadi Ahmad itu bermakna Ahmadul Hamidin li Rabbih. Ahmadul Hamidin li Rabbih. Orang yang paling banyak memuji di antara orang-orang yang memuji Rabb-nya. Ternyata benar ya, Nabi Muhammad itu yang paling banyak memuji Allah daripada makhluk-makhluk yang lain. Jadi namanya adalah Ahmad atau Muhammad, sama artinya adalah yang memuji atau banyak pujian. Ahmad, Muhammad itu sama. Maka kata Nabi Isa, namanya siapa tadi? Ahmad. Nama lain dari nama Nabi Muhammad SAW. Ada aliran namanya Ahmadiyah. Ya, namanya siapa? Ahmadiyah. Tahu masih ada apa udah hilang kali ya? Dia punya kitab suci namanya At-Tadhkirah. Kalau kita Al-Quran, dia At-Tadhkirah. Ternyata isinya plagiat dari Al-Quran. Nggak ada yang apa namanya, yang beda gitu ya. Ya apa istilah bahasa Jawanya, plok ketiplok ya, plok gitu ya, benar-benar mirip gitu. Ya emang dari Al-Quran dia plagiat gitu. Ya naudzubillahi min dzalik. Satu lagi hadirin terakhir yang ke-9, yaitu menggemparkan umat Yahudi. Jadi salah satu kebanggaan yang dimiliki umat Yahudi adalah Bani Israel itu banyak nabi yang berasal dari ras mereka. Banyak kadang-kadang mereka, bukan kadang-kadang, seringnya rasis. Mentang-mentangan nabi lahir dari ras mereka, ya mereka itu rasis sekali. Ya selain 10 nabi ya, yang bukan dari kalangan mereka, ras mereka, yaitu Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Syuaib, Nabi Lut, itu bukan dari kalangan ras mereka. Makanya suka dihinain Nabi ini, suka dijelek-jelekin gitu ya. Nah ketika itu menggemparkan, karena di dalam Taurat itu udah ada termaktub, Taurat, Injil udah termaktub, nanti ada nabi terakhir, ada rasul terakhir. Mereka nunggu-nunggu nih, Yahudi nunggu-nunggu banget, dari ras saya ini udah pasti. Ternyata dari Arab, dari Jazirah Arab, bukan dari rasnya Yahudi. Kecewa mereka. Makanya ada satu orang Yahudi yang penasaran mendatangi rumah Abdullah sama rumah Aminah malam kelahiran Nabi. Terus si orang Yahudi ini bilang gini, ya celaka udah, selesai sudah, putus sudah nabi-nabi dari Bani Israel, katanya begitu. Dia sampai gerutu sambil jalan, ya udah dah, ini udah udah selesai, udah nggak ada lagi nih nabi dari Bani Israel. Orang lagi ditunggu-tunggu, datangnya dari Jazirah Arab, bukan dari ras mereka. Makanya Yahudi itu, umat Yahudi, Masya Allah, la haula wala quwata illa billah, bencinya sampai ke ubun-ubun, sampai sekarang Zionis parah ya, sampai sekarang nggak pernah berhenti ngebunuh rakyat Palestina. Ya emang begitu karakternya hadirin. Ya dari sejak awal memang dia benci sekali, karena Nabi Muhammad bukan dari kalangan mereka. Tapi tidak semua Yahudi itu jahat, ada Yahudi yang baik, betul ya? Ada Yahudi yang baik, yang memang punya hati nurani ada. Demikian, karena sudah jam 6 kurang dikit, saya akhiri dan saya kembalikan ke Pak Adam sebagai host kita. Langsung saja. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saya doakan yang hadir semuanya panjang umur di atas kesehatan dan ketaatan. Saya doain yang hadir rezekinya Allah luasin. Saya doain yang hadir segala macam kesulitannya Allah mudahin. Saya doain yang hadir wafatnya dalam keadaan husnul khotimah. Saya doain yang hadir anak cucu keturunannya soleh dan solehah. Saya doain yang hadir nanti masuk surga Firdaus bersama keluarganya besar masing-masing, bertetangga dengan Nabi Muhammad SAW, bertetangga dengan para sahabat Nabi Muhammad SAW. Saya doain yang hadir dapat ilmu yang bermanfaat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin.